Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan jumpa lagi bersama kami Kemalen, kelas matematika online. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang selisih himpunan atau istilah kerennya yaitu difference. Nah, selisih himpunan ini didefinisikan sebagai berikut. Selisih antara himpunan A dan himpunan B adalah himpunan yang anggotanya semua anggota dari himpunan A, tetapi bukan anggota dari himpunan B. Jadi selisih antara himpunan A dan himpunan B ini semua anggota A ya diambil kecuali yang termasuk ke dalam himpunan B. Ya, seperti itu. Nah, notasinya selisih himpunan ini dilambangkan dengan A dikurangi dengan B atau A/B seperti ini ya. Nah, dalam bentuk matematika, selisih himpunan ini dilambangkan atau ditulis sebagai berikut ya. A dikurangi B ini adalah himpunan X, di mana X ini anggota A dan X bukan anggota B. Ya, jadi seperti yang tadi ini ya. Kemudian B dikurangi A ini adalah himpunan X, di mana X ini anggota dari B dan X bukan anggota dari A. Nah, untuk lebih pahamnya, mari kita perhatikan contoh berikut. Oke, di sini saya punya 4 contoh ya. Yang pertama ini ada sebuah diagram pen di mana di dalamnya ada himpunan A dan juga himpunan B. Nah, kalau misalnya kita mau mencari A dikurang dengan B. Nah, ini berapa hasilnya? Tadi selisih himpunan ini kan kalau misalnya A dikurangi B berarti artinya seluruh anggota A selain yang termasuk ke dalam anggota B. Di sini kan seluruh anggota A 1, 2, 3 ya. Ada nggak yang termasuk ke anggota B? Tidak ada, maka di sini jawabannya ya seluruh anggota A. Bisa ya? Karena tidak ada yang termasuk ke dalam anggota B. Nah, kalau misalnya B dikurangi dengan A bagaimana? Nah, berarti seluruh anggota B kecuali yang termasuk ke dalam anggota A. Nah, seluruh anggota B kan 4 dan 5. Ada nggak yang termasuk ke dalam anggota A 4 dan 5 ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, maka kita tulis semua aja 4,5. Bisa ya? Mudah ya? Oke, kita ke contoh yang kedua nih. Untuk contoh yang kedua, ini dalam sebuah diagram pen ada himpunan P dan juga ada himpunan Q. P ini adalah anggotanya yang termasuk ke dalam diagram yang putih ini ya. Kemudian Q diagramnya yang pink ini. Nah, misalnya kita mau mencari P dikurangi dengan Q atau selisih antara himpunan P dengan himpunan Q. Maka jawabannya adalah seluruh anggota himpunan P berarti yang seluruh yang ada di dalam diagram putih ini kecuali yang termasuk ke dalam Q. Di diagram yang putih ini ada nggak yang termasuk ke dalam himpunan Q atau masuk ke dalam lingkaran yang pink? Ada ya, 3 ya. Berarti yang diambil hanya 1 dan 2 ya kan? 1 dan 2. Artinya yang murni ada di P saja, tidak ada di yang lain gitu ya. Nah, berarti kan kalau 3 ada di Q juga ya, karena termasuk ke dalam lingkaran atau diagram yang Q ini. Nah, kalau misalnya dibalik, Q dikurangi P, artinya selisih antara himpunan Q dengan himpunan P, berarti anggotanya adalah seluruh anggota himpunan Q, 3, 4, 5, kecuali yang termasuk ke dalam himpunan P. Jadi yang murni ada di Q saja, yaitu 4 dan 5 ya. 4 dan 5. Nah, 3 kenapa nggak diikutkan? Alasannya karena 3 ini selain masuk ke dalam Q juga masuk ke dalam himpunan P. Nah, yang diselisih ini yang murni harus anggota himpunan Q saja, yaitu 4 dan 5 ya, 4 dan 5. Oke, contoh yang ketiga nih. Diagram pen yang ketiga, ini ada himpunan V dan juga ada himpunan W. Cuman himpunan V ini ada di dalam diagram atau lingkaran yang himpunan W. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mau mencari V dikurangi dengan W ya. V dikurangi dengan W, ini hasilnya seluruh anggota himpunan P yang bukan anggota himpunan W. Seluruh anggota himpunan V kan 1 dan 2.
apakah 1 dan 2 ini masuk ke dalam lingkaran atau diagram yang W? Masuk ya, berarti 1 dan 2 ini juga termasuk ke dalam anggota himpunan W. Karena semua anggota V ini masuk ke dalam himpunan W, maka V dikurangi dengan W atau selisih antara V dengan W ini himpunannya kosong ya, tidak ada hasilnya. Nah, kalau dibalik bagaimana? W dikurangi dengan V. Nah, kalau selisih antara himpunan W dengan himpunan V berarti seluruh anggota himpunan W dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5 dikurangi selain yang ada di anggota himpunan V yaitu 1, 2. Berarti yang murni di W saja adanya yang mana nih? 3, 4, dan 5 ya kan? 3, 4, dan 5. 1 dan 2 ini ada di V ya. Kalau selisih himpunan ini intinya tidak ada yang selingkuh lah ya, setia. Nah, jadi yang setia aja yang diambil 3, 4, 5. Seperti itu, oke? Nah, untuk contoh yang keempat, diagram pen yang keempat, ini ada himpunan X dan juga himpunan Y. Ini kelihatan seperti satu ya, padahal ini isinya 2 ya, karena ada yang putih sama ada yang pink. Ini sebenarnya satu garis ya, satu garis atau satu titik gitu ya harusnya ya. Cuman ini saya sengaja dibedakan sedikit agar kelihatan ini tuh 2 buah himpunan, yaitu X yang putih dan Y yang pink. Nah, artinya kalau nempel kayak gini berhimpit ya, itu anggotanya sama, baik X maupun Y ini anggotanya sama persis. Berarti kalau misalnya kita mau nyari X dikurang dengan Y atau selisih antara himpunan X dengan himpunan Y, ini kan berarti seluruh anggota himpunan X tetapi tidak ada di anggota himpunan Y. Ini kan seluruh anggota himpunan X 1, 2, 3, 4. Tetap di 1, 2, 3, 4 ini juga termasuk ke dalam himpunan Y. Maka selisih dari X dikurang dengan Y atau selisih antara himpunan X dengan himpunan Y ini adalah himpunan kosong. Nah, begitupun dengan sebaliknya. Y selisih dengan himpunan X ini juga himpunan kosong. Karena seluruh anggota himpunan Y juga termasuk anggota himpunan X ya. Jadi intinya seperti tadi, kalau selisih himpunan ini kita ambil yang murni ada di himpunan itu saja, tidak selingkuh dengan himpunan yang lain ya. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.